Saya bersekolah di UPT SDN 09 Padangganting. Hari ini saya akan bercerita yang pastinya seru, yaitu legenda Danau Kembar. Pada zaman dahulu, Pulau Sumatera bernama Pulau Andalas. Pulau Andalas masih diselimuti hutan yang sangat lebat. Ada sebuah kampung di pinggir hutan lebat itu. Di kampung itu hiduplah seorang kakek yang bernama Inyek Gadang Bahan. Disebut Inyek Gadang Bahan karena ia mempunyai kapak yang sangat besar. Kapaknya hampir sama besar dengan badannya. Inyek Gadang Bahan berbadan besar. Inyek Gadang Bahan bukanlah seorang yang jahat. Ia seorang yang ramah dan suka menolong. Pada suatu hari, ketika Inyek Gadang Bahan berjalan di kampung, ia menemukan nenek tua renta. Nenek tua renta itu tampak payah berjalan dengan tongkatnya. Jalannya pelan sekali. Ketika Inyek Gadang berjalan mendekati, nenek tua renta itu langsung terhuyung karena tanah di sekitarnya seketika bergetar. Maafkan saya, Nek. Gara-gara saya berjalan tidak hati-hati, nenek hampir jatuh dibuatnya, ujar Inyek Gadang Bahan merasa bersalah. Tak apa-apa, Cu. Saya cuma terkejut. Saya kira tadi gempa bumi, balas nenek itu. Nenek itu bertanya lagi. Mau kemana Inyek pagi-pagi begini? Bersemangat tampaknya saya lihat, tanya nenek itu. Mau ke hutan, Nek, mencari kayu bakar, balas Inyek Gadang Bahan. Raut wajah nenek tua itu menjadi cemas dan ketakutan. Ada apa, Nek? Sepertinya ada membuat nenek menjadi cemas dan ketakutan, tanya Inyek Gadang Bahan. Sudah 3 hari ini, setiap malam ada suara dengkuran di pinggir hutan. Sepertinya ini bertanda yang tidak baik. Berhati-hatilah Inyek memasuki hutan. Bila ada sesuatu yang ganjil, segeralah berbalik ke arah kampung. Jangan diteruskan perjalanan. Inyek Gadang Bahan mengangguk-angguk mendengar nasihat itu. Inyek Gadang Bahan langsung melanjutkan perjalanan memasuki hutan. Di tengah perjalanan, Inyek Gadang Bahan melihat seekor naga yang besar. Matanya hijau, hidungnya mengeluarkan percikan api, kulitnya bersisik keemasan. Inyek Gadang Bahan berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Siapa kau? Gertak naga itu. Saya penduduk kampung di pinggir hutan. Mengapa aku ke sini? Gertak naga itu lagi. Saya cuma mengambil kayu bakar, balas Inyek Gadang Bahan. Bohong! Kau pasti ingin menguasai hutan ini. Bagi manusia yang berani manusia masuk ke sini, akan kubakar hidup-hidup dengan semburan api ini. Mengerti? Gertak naga itu lagi. Mengerti, Tuan Naga. Kalau begitu, izinkan saya berlalu pulang. Hendak saya beritahu kepada penduduk kampung. Naga itu marah. Kurang ajar. Kau beritahu kepada penduduk kampung. Apakah kau mau menghilangkan santapanku, ha? Gertak naga itu lagi. Bukan bermaksud kurang ajar, Tuan Naga. Saya cuma beritahu kepada penduduk kampung bahwa Tuan Naga sudah memperingatkan kami bahwa Tuan Naga melarang kami untuk masuki hutan ini. Disitulah naga dan Inyek Gadang Bahan bertempur di tempat itu. Naga itu menghembuskan nafas
mengambil kapaknya menangkis semburan itu. Jadi bola api itu menjadi 4 bagian pergi ke penjuru arah. Inyek Gadang Bahan menjadi resah, bukan resah karena kalah, karena rimbun pepohonan sekitarnya seketika terbakar. Inyek Gadang Bahan menemukan ide cemerlang. Wahai Tuan Naga yang baik, ada apa? Aku akan memberikan usul untukmu. Apa usulmu itu? Usulku adalah kita pergi ke padang pengembalaan. Di sana ada hewan ternak yang gemuk-gemuk. Naga itu tanpa permisi panjang meleset terbang. Inyek Gadang Bahan memadamkan api di sekitarnya, berlalu pulang. Setibanya di kampung, Inyek Gadang Bahan beritahu kepada penduduk kampung bahwa ada naga yang menguasai hutan mereka. Dan nanti malam kita tidak menghidupkan penerang sedikit pun. Para warga setuju apa yang diucapkan Inyek Gadang Bahan. Setibanya di malam hari, naga itu muncul di kampung mereka. Setibanya di kampung, naga itu marah, berputar-putar menyemburkan apinya. Inyek Gadang Bahan langsung mengungsikan para warga ke kaki bukit ujung hutan. Inyek dan naga bertempur lagi di tempat itu. Inyek, naga bertempur terus-terusan. Inyek Gadang Bahan mengambil kapaknya, melesetkan kapaknya ke ekor naga. Hyap! Dan terus-terusan. Inyek Gadang Bahan mengambil kapaknya lagi, meleset kapaknya ke kepala naga. Hyap! Dan naga itu tidak berdaya. Genangan darah itu lama-kelamaan menjadi danau. Danau yang atas menjadi kepala naga, danau di bawah bagian ekor naga. Itulah cerita saya hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sudahi dengan